teman-teman, perkenalkan saya Vivi Alfiera Ramdhani, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan juga ekosistem. Langsung saja ya teman-teman. Jadi, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada tingkat gen, kemudian tingkat spesies, dan yang ketiga ada tingkat ekosistem. Kemudian yang pertama itu keanekaragaman hayati tingkat gen, di mana keanekaragaman hayati tingkat gen itu merupakan biodiversitas yang mengacu pada jumlah macam-macam atau variasi genetika di dalam semua jenis organisme yang ada. Contohnya pada tanaman padi itu kan terdapat beberapa macam jenis tanaman padi ya teman-teman. Contohnya ada padi ciliwung, padi rojo lele, padi ciherang, dan juga lain-lain. Kemudian pada hewan itu dari kucing itu ada kucing ras Persia, kemudian kucing Anggora, dan juga kucing Sphinx. 2. Ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, merupakan sekelompok individu dengan karakteristik yang berbeda, yaitu disebut dengan spesies, seperti halnya hewan, tumbuhan, protista, jamur, dan lain-lain. Keberagaman jenis-jenis makhluk hidup terdapat pada keanekaragaman spesies. Kemudian contohnya itu pada kucing, harimau, citah itu kan walaupun mereka mempunyai ciri yang sama, namun mereka mempunyai ciri khas yang berbeda. Karena apa? Karena mereka merupakan satu spesies. Kemudian pada pohon kelapa, pohon lontar, pohon aren, dan pohon pinang itu mereka kan mempunyai ciri yang sama, namun mereka juga memiliki ciri khas yang berbeda. Karena apa? Karena mereka merupakan satu spesies. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Interaksi atau hubungan antara keanekaragaman makhluk hidup dengan lingkungan abiotik maupun biotiknya menghasilkan keanekaragaman ekosistem. Contohnya, yang pertama ada ekosistem darat atau bioma, merupakan daerah yang memiliki sifat, iklim, dan tempat berkumpulnya beberapa macam makhluk hidup dengan tingkat geografis yang sama. Kemudian yang kedua ada ekosistem air, yaitu ekosistem yang komponen terbesar penyusunnya itu terdiri atas air. Kemudian yang ketiga ada ekosistem buatan, yang dimana ekosistem ini dibuat oleh manusia. Nah, contoh dari ekosistem darat itu yang pertama ada hutan hujan tropis, yang kedua ada bioma gurun, kemudian yang ketiga ada bioma padang rumput, yang keempat ada bioma hutan gugur, yang kelima ada bioma taiga, kemudian yang keenam ada bioma tundra, kemudian yang terakhir ada sabana atau savana, dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian contoh ekosistem dari perairan itu yang pertama ada ekosistem air laut, di mana di dalamnya itu ada ekosistem laut dalam, ekosistem laut terumbu karang, ekosistem estuari, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem pantai batu. Kemudian pada ekosistem perairan ini juga terdapat ekosistem air tawar. Kemudian contoh ekosistem buatan manusia, ada bendungan, ada permukiman seperti desa maupun kota, kemudian ada kolam ikan, kemudian ada akuarium, dan juga ada waduk. Nah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi teman-teman.